Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Alkitab mengatakan dengan jelas dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Dan kiranya sore hari ini semangat dari Tuhan tetap menyertai kita, dan kalau kita sedang beristirahat, kiranya sambil mendengarkan firman Allah dan kita menyimak dengan baik. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Bukan berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara-saudaramu sendiri. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah puasa yang Tuhan suka. Ya. Jadi saya dapat dari pembacaan yang dari pasal 58 ayat 6 dan 7 itu, puasa yang bagaimanakah yang Tuhan suka. Jadi puasa yang Tuhan suka menurut Yesaya 58 ayat 6 dan 7 adalah, saya membagikan dalam 3 kategori. Yang pertama, melepaskan belenggu kelaliman. Pada dasarnya manusia itu nature-nya dosa. Jadi karena nature-nya dosa, kadangkala dosa itu menggoda kita. Kita tahu bahwa kita dalam kehidupan ini ada dikatakan daging, hawa nafsu, ya. Ada keinginan mata. Ini adalah perbuatan-perbuatan daging. Ada keangkuhan hidup, ya. Lalu kemudian ada musuh lain lagi, yaitu dunia ini. Dunia ini akan senantiasa menyeret kita untuk tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya kita menyimpan kelaliman, iri hati, dengki, benci, macam-macam, ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah setan. Setan tidak ingin engkau jatuh sangat dalam, ya. Walaupun itu kadangkala ada juga demikian, tetapi ketika engkau tidak berdoa dalam 1 minggu saja, itu sudah bisa dipastikan engkau akan mengalami kekeringan dalam hidupmu. Apalagi engkau nggak berdoa, tidak baca firman Allah dalam seminggu saja. Dan sidik saja rumah tanggamu atau orang yang sudah berumah tangga, lihat saja. Mengapa terjadi sering pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga mereka? Karena mereka tidak memberikan waktu mereka untuk Tuhan. Pikiran mereka untuk Tuhan, uang mereka untuk Tuhan. Yang mau saya maksud begini, bahwa ketika Anda tidak memberikan waktu Anda untuk Tuhan melalui doa dan firman Allah atau melalui penyembahan kepada Tuhan, makanya saya katakan sebelum saudara-saudara kita bersuara, saya sudah bersuara kepada Tuhan. Jadi ini penting dalam rangka memberikan buah sulung waktu kita kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, jadi melepaskan belenggu-belenggu kelaliman yang diakibatkan oleh karena adanya musuh-musuh kita, karena keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging.
Dan karena keduanya bertentangan, karena firman Allah, kamu setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu inginkan. Sebagaimana 1 Galatia 5 ayat 17 itu. Nah, jadi kita kan tahu ketika kita tidak melepaskan belenggu-belenggu kelaliman dalam hidup kita, kehancuran yang akan kita peroleh, dosa dan kebinasaan kita akan peroleh. Nah, itu sebabnya Tuhan juga serukan, ini yang aku mau, melepaskan belenggu-belenggu kelalimanmu, belenggu kejahatanmu, dosa-dosamu, iri hatimu, bencimu, ketidaksukaanmu kepada orang lain, dan ketidaksenanganmu orang lain naik jabatan, naik posisi, tetapi kamu masih sementara, masih tetap aja. Tidak perlu iri, tidak perlu benci. Ya. Serahkan semua kepada Tuhan. Dan bila perlu berpuasa, membuka belenggu-belenggu kelaliman itu dalam kehidupan kita. Dan kita berkata, doa jujur di hadapan Tuhan. Doa jujur itu begini, Tuhan, iya, aku suka iri. Loh, kepada Tuhan kita jujur kan nggak apa-apa. Ya Tuhan, saya itu suka ngambil sedikit-sedikit. Ya Tuhan, aku itu benci sekali sama itu. Padahal dia nggak ada salah. Cuma karena dia ganteng, cantik, saya jadi nggak suka dengan. Karena dia menjadi saingan saya, Tuhan. Jangan. Nah, disitulah kita pentingnya doa dan puasa itu untuk menyenangkan hati Allah, membuka belenggu-belenggu kelaliman itu. Ya Tuhan, ini sangat penting supaya ketika kita melakukan itu di hadapan Tuhan, maka kita yang mendapatkan sejahtera, sukacita dari Tuhan. Karena kita membuka belenggu kelaliman itu dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Jadi itu sebabnya kadangkala dalam doa puasa panjang saya kepada Tuhan, itu sering sekali saya lakukan. Karena bagaimanapun kita manusia yang terbatas, penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tapi apabila kita hidup bersama dengan Tuhan, maka kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Saya sering kali bilang, kalau kita tinggal dalam Tuhan, kamu tidak usah perlu untuk berbuat baik ini dan itu. Dalam arti saya katakan dengan kekuatanmu. Karena dengan sendirinya ketika engkau tinggal dalam kasih Tuhan, ketika engkau tinggal dalam Tuhan, ketika engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dengan sendirinya Tuhan yang akan menolong engkau, Tuhan yang akan menggerakkan hatimu untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan indah. Tapi kalau engkau tidak tinggal dalam Tuhan, tidak tinggal dalam kasih-Nya, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya mau apa? Ya itulah ya kelaliman yang akan kita lakukan, dosa yang akan kita lakukan. Dan Tuhan tidak suka itu. Dan Tuhan mau, yang kedua, yang ketika puasa yang Tuhan suka itu, yang kedua itu, membagikan rotimu bagi yang lapar. Jadi, kita disuruh membagi roti kita. Bukan roti orang lain. Bukan milik orang lain. Tapi roti kita, milik kita. Ya. Kalau kita lihat heboh-heboh di medsos karena APBN dibuat untuk memberikan bantuan, ya bagi saya sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Tetapi memang kalau Alkitab katakan kepada kita bahwa kita memberi itu roti kita, apa yang kita miliki, sedikitkah itu? Misalnya satu contoh, kalau orang miskin sedang tidak punya makanan, lalu kemudian tiba-tiba ada orang membawa makanan, beraslah kiranya 5 kilo, dan ada minyak di situ, ada ikan di situ, ada mie goreng di situ. Kira-kira apa yang akan dilakukannya? Dia akan nangis. Karena nggak tahu apa yang dia perbuat lagi, tapi tiba-tiba sesuatu datang. Dan saya sudah melihat orang-orang seperti itu. Nggak banyak yang kita kasih, tapi
ketika mereka merasa butuh, itu sangat dahsyat. Ketika anak mereka tidak bisa sekolah, saya pernah membiayai anak sekolah sampai 20-an orang. Meleskan anak-anak dalam musik sampai mereka mahir. Tapi udah mahir mereka tinggalkan. Ya gitu resikonya. Tapi saya masih bersyukur bagi anak-anak kampung yang pernah saya sekolahkan. Mereka masih ingat. Mereka yang jadi polisi masih menghargai kita gitu ya. Dan mereka-mereka yang jadi pengusaha ya masih ingat tentang kita, walaupun ya kami sudah menikmati pertolongannya. Kalau saya istilahnya mau menggunakan kebaikan mereka, bisa saja. Dan tetapi saya nggak suka dengan menggunakan, memanfaatkan mereka dengan cara apapun itu. Paling kalau saya makan ke restorannya, bawa teman-teman, ya, saya bilang ya setidak-tidaknya harus diambil, ya bayar. Jangan kamu jangan sampai rugi itu. Tapi kalau saya datang, seringkali saya nggak harus bayar apa-apa. Dan itu membuat saya sungkan datang ke tempat dia. Karena saya bukanlah orang yang suka memanfaatkan orang. Dan di darah saya nggak ada itu. Sampai mereka, Pak Pendeta kenapa nggak pernah datang lagi gitu ya. Ya sibuk itu aja. Tapi bukan karena kita nggak mau datang, tapi memang sungkan. Tapi ketika saya mengingat kasih karunia Tuhan harus dibagikan, ini pikiran ulang sungkan-sungkan harus diangkat itu. Ya, tapi ya kita apa sajalah, serahkan semua kepada Tuhan. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita harus rela membagi roti kita bagi orang-orang yang tidak memperoleh makanan itu. Saya masih ingat ketika beberapa lama waktunya saya memberikan nafkah orang yang tinggal di tepi di dalam parit, ya, di parit itu memang agak sedikit tinggi dan di situ dia tinggal. Jadi saya membawa makanan ke sana, hampir tiap hari saya datang ke sana. Jadi ketika saya nggak tahu saya pergi kemana dalam waktu yang mungkin ke Sumatera pada waktu itu. Ketika saya kembali, saya ke sana sudah dia nggak ada. Sampai akhirnya kami putus kontak. Tetapi yang mau saya katakan, kita harus rela berbagi ya makanan. Yang ketiga, menolong orang miskin. Ya. Jadi banyak di sekitar kita orang-orang miskin. Saya memang tidak bisa berbuat banyak terhadap orang-orang seperti ini. Tetapi apa yang saya punya, misalnya saya punya rumah saya berikan tanpa harus mereka membayar. Hasil bumi mereka bisa ambil. Dan kemudian air 24 jam. Walaupun ada orang-orang yang menyalahgunakan dengan cara yang tidak baik. Kadang keinginan untuk mematikan secara permanen karena perbuatan-perbuatan mereka. Tapi kita melihat bahwa ada orang-orang yang tidak harus dihukum. Bukan mereka yang harus dapat hukuman. Karena adanya perbuatan-perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab itu. Dan dibalik itu semua bahwa Alkitab mengatakan supaya kita suka menolong orang-orang yang miskin. Ketika mereka tidak punya pakaian, berikan pakaian. Walaupun mungkin Anda tidak memberikan
baju yang baru. Bukan berarti saya tidak pernah memberikan baju yang baru, bukan. Tapi yang mau saya katakan, ada orang-orang yang masih bisa engkau memberikan pakaian yang tidak engkau pakai lagi. Jangan disimpan itu di lemari. Lebih baik salurkan. Saya bekerja sama dengan orang-orang untuk menyalurkan itu kepada orang-orang lain yang saya tahu mereka sangat membutuhkan. Dan itulah sebabnya puasa kita itu, Tuhan ingatkan bahwa kita berpuasa untuk bisa peduli, care, dan share sesuatu kepada mereka. Di sini kadangkala gereja abai, ya. Dan tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa sebagai pemimpin yang baik, yang bertanggung jawab, kita ketika berdoa dan berpuasa setidak-tidaknya kita bawa mereka dalam doa-doa kita. Kalaupun kita tidak bisa menyalurkan sesuatu, tapi apa yang bisa, bukan Allah tidak mengatakan apa yang tidak ada dalam tanganmu, tapi apa yang ada dalam tanganmu, itu yang kita bisa bagikan. Dan ingatlah ketika engkau berbagi, saya masih bersyukur, masih tiap hari saya bisa istilahnya berbagi. Berbagi tempat tinggal dengan orang lain, berbagi air dengan orang lain, berbagi sesuatu kepada yang lain. Sehingga Alkitab katakan doa puasa kita itu adalah doa puasa yang berkenan kepada Dia. Bukan saya mengatakan, tapi Tuhan. Firman Allah yang mengatakan itu. Dan itu sebabnya kita harus kerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Jadi kalau engkau mau melihat puasa yang disukai Tuhan, ya 3 macam ini dari ayat 5 dan 6 itu saya simpulkan, walaupun ada beberapa poin itu, tapi saya menyimpulkan ada 3 poin. Yaitu melepaskan belenggu-belenggu kelalimanmu, membagi roti bagi yang lapar, menolong orang miskin. Jadi ya biarlah kiranya Tuhan menolong kita sebagai umat Tuhan, sebagai pemimpin, untuk bisa hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dan kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Dan Engkau telah membukakan bagi kami untuk kami berpuasa yang Engkau sukai. Dan kami mau melakukan itu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dan segala pekerjaan sejahat kami perintah keluar. Tuhan, kami berdoa juga kepada mereka-mereka yang sakit. Kalau Engkau sedang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar. Dan oleh bilu Yesus Engkau sembuh. Oleh kuasanya Engkau sembuh. Terima kasih. Kami tak percaya bahwa Engkau Tuhan yang menolong mereka, membela mereka, menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan bagi mereka yang mengalami pergumulan dalam kehidupan, situasi, kondisi ekonomi mereka, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada. Memang keadaan kami tidak sedang baik-baik. Tetapi keadaan bangsa kami juga sedang tidak baik-baik. Tetapi kami tak percaya bahwa selalu ada pemeliharaan jalan keluar yang Kau berikan bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Karena kami berseru kepada Tuhan dalam kesesakan kami, dalam ketiadaan kami. Dan Engkau Tuhan yang menjawab. Karena firman berkata, penolong kami satu-satunya adalah yang menciptakan langit dan bumi yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat pertolonganmu kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat kita beristirahat. Kalau kita mau tidur, jangan lupa untuk berdoa, baca firman Allah 1-2 ayat dalam kehidupan kita, tapi secara rutin ya. Secara rutin kita memperkatakan, ingatlah dampak daripada firman itu. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Besok saya akan berbicara soal lanjutan dari puasa ini, supaya kita mau berpuasa, mau berdoa dan berpuasa dengan sungguh kepada Tuhan, karena ada manfaat yang begitu luar biasa. Kiranya jangan lupa besok untuk mengikuti apa yang saya bicarakan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.